Pada tanggal 25 April 2003, Aaron Nelson mempersiapkan dirinya untuk melakukan perjalanan ke Canyon National Park di Utah, Amerika Serikat. Lalu ia berangkat di malam hari. Akhirnya dia sampai. Keesokan paginya dia bersepeda melalui taman yang bertujuan agar lebih cepat dari perkiraan buku panduannya untuk mencapai tujuan. Setelah itu, lalu ia mengikat sepedanya di pohon, lalu berjalan kaki sambil berlari pada bebatuan ketika ia menjumpai dua pejalan kaki di lembah batu itu. Ralston meyakinkan bahwa pasangan kedua itu bahwa ia bisa memandu jalan dan menawarkan untuk menunjukkan jalan yang lebih baik, aman, dan menyenangkan daripada mereka tersesat dan tidak tahu arah. Kedua pejalan kaki itu bernama Christy dan Megan yang sedang tersesat untuk menuju ke kubah. Ralston kemudian memimpin mereka melewati lembah yang sempit, yang dimana celah sempit itu adalah pintu masuk ke kolam bawah tanah. Lalu Ralston melompat terlebih dahulu dan disusul mereka berdua, di mana mereka disuguhkan alam yang sangat indah. Lalu mereka mengulanginya dengan terjun dan memfilmkannya menggunakan kamera video milik Ralston. Sesudah mereka menikmati kolam bawah tanah, akhirnya mereka berpisah. Sebelum berpisah, Christy dan Megan mengundang Ralston untuk datang ke pesta mereka di malam berikutnya, dan ia sangat berjanji akan hadir. Namun mereka ragu Ralston akan datang. Lalu Ralston melanjutkan perjalanannya menuju tebing John biru di mana lorong-lorong tersebut sangat sempit, di mana batu-batu itu yang dilewatinya terjepit di antara dinding-dinding batu. Saat ia turun, salah satu batu yang diinjak Ralston terlepas dan dia jatuh ke dasar ngarai, di mana batu tersebut menghimpit lengannya pada dinding yang membuatnya terjebak. Disitulah awal ia mulai bertahan hidup dan mulai ceritanya. Lalu ia berteriak minta tolong, tapi tak seorang pun tidak bisa mendengarnya karena jaraknya yang sangat jauh. Saat ia menyadari bahwa ia sendiri, dia mulai merekam dirinya pada kamera video yang ia bawa. Sebagai diary dan peralatan yang ia bawa yang multiguna di sakunya ataupun di tas, ia langsung mengeluarkan semuanya, mencoba dibuat untuk menyingkirkan batu. Disitulah juga ia mulai menghemat air dan makanan. Saat ia menyadari upayanya untuk melepaskan tangannya sia-sia, dia mencoba untuk memotong tangannya, tetapi dia menemukan pisau yang di bawahnya terlalu tumpul. Pada hari Minggu malam, Ralston menggunakan talinya agar ia bisa tertidur dan beristirahat. Singkat cerita, hari pun sudah siang. Ia melihat cahaya matahari, lalu ia menjemurkan kakinya selama 15 menit. Itu setiap hari ia lakukan. Tepat pukul jam 3, Ralston membuat sebuah video, di mana video tersebut ia buat agar orang yang menemukannya bisa mengirimkan video itu kepada keluarganya, karena dia merasa sudah putus asa. Hari pun sudah memasuki malam, di mana ia harus mempersiapkan dirinya agar tidak kedinginan. Ia seringkali berhalusinasi tentang ajakan kedua perempuan yang ia ketemui sebelumnya, sambil ia makan makanan terakhirnya. Air pun yang ia bawa sudah hampir habis. Hari pun sudah memasuki hari Senin. Dia tanpa putus asa agar tangannya terlepas dari batu itu. Namun usahanya sia-sia. Ia sangat kehausan dan lapar. Airnya pun sisa sedikit lagi. Lalu ia kembali seperti biasa, membuat rekaman video. Dia menceritakan musibah yang dialaminya, dan ia menceritakan bahwa air yang ia bawa tersisa 150 mil. Setiap ia membuang air kencingnya selalu menyimpannya di sebuah wadah kecil. Ketika ia sedang duduk, ia mendengar suara petir di mana hujan akan turun. Hujan pun turun sangat derasnya, yang membuat ia hampir tenggelam di dalam celah batu tersebut.
Ia berusaha meloloskan dirinya. Ia berhasil lolos, langsung menuju mobilnya dan datang ke rumah mantannya. Namun semua itu hanyalah mimpi atau berhalusinasi. Hari pun sudah memasuki hari Selasa, di mana ia kehabisan air minumnya. Terpaksa, ia harus meminum air kencingnya sendiri. Relson menjadi putus asa saat ia merasa dirinya sedang sekarat. Dia mulai berhalusinasi tentang hubungan dan pengalaman masa lalunya, termasuk dengan mantan kekasihnya Rana, adiknya Soja, dan ayahnya Larry, dan ibunya Donna. Dan ia juga teringat dengan 2 pendaki yang ia temui sebelum kecelakaan itu. Setelah merenungkan tentang nasibnya, dia menyadari bahwa segala yang ia lakukan hanyalah sia-sia untuk cobaan ini, dan bahwa ia ditakdirkan untuk mati sendirian di tempat ini. Setelah 5 hari, Relson mendapatkan firasat tentang anaknya di kemudian hari. Dia akhirnya mengumpulkan kekuatannya sebelum ia mengamputasi tangannya dengan pisau tumpul. Lalu, Relson menyumbat pembuluh darahnya dengan isolasi dan menggunakan tali yang ia gunakan untuk memanjat dan mengencangkannya. Setelah selesai, lalu ia memotong tangannya. Dia merasa sangat kesakitan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya, tangannya pun terlepas dari batu itu. Setelah itu, lalu ia membungkus tangannya yang buntung. Sesudah terlepas dari batu itu, Relson mengabadikan batu tersebut oleh kamera yang ia bawa. Dia kemudian berusaha keluar dari tempat itu, di mana Relson dipaksa untuk menuruni dan mendaki tebing yang berjarak beberapa meter. Untungnya, ada sebuah besi, lalu dia memasang tali. Lalu ia turun. Ketika turun, Relson menemukan sebuah kubangan air. Lalu ia meminumnya, seakan ia bersyukur masih diberi kehidupan. Lalu ia mencoba berjalan kaki untuk menemukan pertolongan. Setelah ia lamanya berjalan kaki, akhirnya ia menemukan 3 orang penjelajah lainnya. Lalu ia mencoba meneriakinya. Lalu ketiga pendaki itu mendengar teriakan Relson. Sontak mereka langsung berlari ke arah Relson. Lalu mereka memberikannya sebuah minuman. Lalu pendaki lainnya memberi sebuah bantuan dan mengevakuasinya dengan memanggilkan sebuah helikopter. Film pun berakhir dengan menampilkan kehidupan Aaron Relson yang asli, di mana firasatnya menjadi kenyataan. 3 tahun kemudian, dia bertemu istrinya, Jessica Relson, dan putra mereka, Leo, lahir pada bulan Februari 2010. Namun Relson tetap menjadi seorang pendaki dan penjelajah tebing. Dia selalu meninggalkan pesan kemana tujuan perginya. Akhirnya film pun selesai.